bibirnya Dia kok kayak gede gitu ya ngeliat foto Jungkook? saya pengen cipok. Pengen cipok Jungkook? Seriusan? Annyeonghaseyo, Yusur Kim Imida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong pastinya. Oke, for this time kita akan ngebahas lagi tentang Ersha Ramadan. Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian semua untuk menganalisa apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini. Kenapa dia melakukan atau menjudge idol K-pop, apa yang membuat dia melakukan hal tersebut. But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusurkim. Follow page aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusurkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Oke guys, kita udah masuk di channel YouTube-nya. Kalian di sini dapat lihat ya. Di bagian sampul untuk YouTube-nya kita dapat melihat dia nulis di sini adalah DNS. Bener nggak sih? Ini maksudnya apa ya? Namanya dia itu kan Ersha Ramadan. Isi kontennya emang lebih merujuk kepada judging sih. Dia di sini emang kayak suka banget untuk menjudge banyak orang, nggak cuman artis-artis K-pop doang, tapi semuanya dibabat sama dia. Tapi kalau aku lihat video-videonya ini, penontonnya banyak-banyak banget loh. Wah gila sih, ada yang sampai 721.000, mau 1 juta videonya ditonton anjir. Emang sih kalau dari segi viewers, dia itu emang menang ya, banyak banget yang nonton. Coba sekarang kita ngelihat bagaimana dia ini ngehina Super M di video terbarunya. Kalau untuk Ersha itu nggak bisa dikategorikan sebagai Apa? Ada yang trending nih, siapa? Kaget aing, kaget sumpah. Aduh ya ampun, baru dibuka kan aku baru klik, belum selesai kata-katanya udah muncul aja ya. Coba sekarang kita dengerin. Ini videonya nggak panjang-panjang banget lah, bisa lah ditonton. Ada yang trending nih, siapa? Siapa? Sampah masyarakat. Sampah masyarakat dia bilangnya. Oke, kita simpan kata-katanya, sampah masyarakat, oke. Plastik itu dia bilangnya, oke. Kita simpan ya. Si sampah plastik itu ya. Let's go aja lah. Kita cipoki bersama. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali ke channel saya. Seperti biasa, intronya emang selalu sama. Ersha Ramadan. Oke guys. Oke, selalu dia julurin lidahnya. Why? Pada hari ini kita akan melanjutkan reaction kita lagi guys ya. Dan kita akan reaction siapakah itu guys. Yaitulah plastik. Kita jilat-jilat guys. Kita cipoki bersama guys. Ini gitu guys. Oke, tapi kayaknya kemampuan dia untuk berbicara lumayan meningkat ya. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, sekarang udah lumayan meningkat. Ya. Dari voting yang saya buat guys ya. Kalian sudah setuju kita akan bersama-sama mencipoki plastik guys ya. Yaitu adalah Super M ya guys ya. Yang nama channelnya Somton guys. Somton, SM Town. Guys ya, gak usah banyak baca, langsung aja kita let's go. Kita tengoklah si plastik ini joget-joget kayak panci di pasar. Nggak heran kenapa banyak para SM stan ketrigger sama Ersha ya. Dia ngomongin Super M aja, belum masuk aja udah parah banget sih. Kita let's go. Few minutes later. Oke guys, kita sudah berada di videonya si Super M ini atau Somton ini. Saya kata saya. Somtown bukan, itu SM Town tuh kayaknya dia emang belum paham banget ya. SM Town tuh kan label dari Super M, bukan nama grupnya, beda loh. Plastik. Mari kita bersama kita jilat ini. Oke, langsung aja kita tonton bersama guys ya. Maaf kalau nggak ada suara guys ya. Kalau saya kasih suara, nanti kita copyright guys ya. Langsung aja kita lihat. Oke, kalian dapat catat di sini ya. Dia nggak akan kasih suara untuk Super M Tiger Inside ini. Kita dapat melihat bahwa dia itu menghilangkan suara saat dia nge-reaction. Kenapa? Karena tujuannya dia adalah untuk dapetin money. Karena kalau ada suara, dia nggak akan dapetin uang sama sekali dari video yang dibuat. Jadi, suaranya emang harus dihilangkan. Let's go. Kita tengok guys. Oke, kita dapat matanya. Iya, harimau ya guys ya, harimau. Nothing wrong with this. Oke, harimau dari. Kita tengoklah jogetan lonte di pasar guys ya. Kalau kita lihat ya dari mata si Ersha ini, kalau orang yang benar-benar mau hujat tuh matanya kayak bebas bergerak mana-mana loh. Tapi kalau matanya ini, kalau kalian mungkin bisa zoom ya, dia itu kayak orang yang punya kesedihan gitu nggak sih matanya? Bener, dia itu kayak orang yang bukan sok tahu ya, tapi kalau kalian sering lihat mata-mata orang yang dalam keadaan bersedih, Ersha ini kayak gitu loh matanya. Jadi tatapannya itu kayak kosong gitu loh. Dia emang nonton Super M yang Tiger Inside ini, tapi tatapannya itu kayak kosong banget gitu. Iya. Rapinya
bilang mantep. Okay, nothing wrong with this ya. Iya, mukanya sange-sange. Iya guys. Oke, terus kalian dapat lihat juga bagaimana ininya dari mulutnya itu ya. Pas dia bergerak seperti ini, ya kayak nggak enak gitu loh untuk ngejudge. Kenapa guys ya? Setiap boyband Korea pasti kali juga menampakkan wajah yang sange-sange. Kenapa? Karena cewek-cewek Indo goblok itu kan udah sange kan, jadi tertulang sange nggak pengen cip kayak gini. Itu guys ya, jijik banget gue. Oke, agak kayak gimana gitu gak sih? Sumpah sih kata-katanya emang parah banget sih. Kata-katanya emang parah banget. Wait, tadi dia bilangin cewek Indo itu sange ngelihat Super M gitu kan katanya. Tapi kalau aku ngelihat reactionnya dia, ini dia yang kayak sange ngelihat Super M. Karena kalau dari ekspresinya kayak itu apa gitu maksudnya ya? Tatapan mukanya sange banget anjing. Ini siapa yang sange gitu, lu atau Super M kan gitu. Iya. Oke. Iya. Tapi kalau aku lihat dia kayaknya udah terpesona sama Super M ya. Iya. Oke. Itu nonton ini pasti kalian tuh bukan nonton bakatnya atau apa bangga karena bakat, tapi kenapa wajahnya tampan kayak plastik. Yang namanya plastik itu nggak mungkin jamuran, nggak mungkin kotor. Plastik 10 tahun dalam tanah tuh masih ada anjing. Oke, yang dapat aku tangkap kata-katanya dari sini, dia tuh mengatakan kepada kalian semua, kenapa kalian tuh suka sama K-pop? Ya, bukan karena bakat katanya dia, tapi karena visual mereka. Itu katanya, visual mereka itu ganteng, putih, cakep pokoknya. Kenapa? Karena mereka itu plastik katanya. Kalau plastik itu nggak mungkin jamuran. Oke, I tell you ya, kenapa muka orang Korea atau muka idol itu bersih banget, mulus banget, cakep banget? Karena mereka juga rutin melakukan yang namanya perawatan. Ditambah dengan makeup yang profesional, itu yang buat mereka tambah wow banget. Ini kayaknya kurang pelajaran mengenai hal tersebut ya. Ya, tahu kan? Iya dah, up to you. Jadi wajah guys, kita tengok lagi guys. Iya, joget-joget. Iya, muka sange-sange guys. Tengok. Kenapa dia harus nyebutin muka sange? Padahal dia di sini yang menunjukkan bahwa dia yang sedang sange. I know what happened with him. Yang cewek-cewek makin sange ketika melihat cowok yang sange. Iya. Tengok. Iya. Iya. Ganti joget di pasar. Iya. Kata-kata dari dia itu hampir selalu sama di setiap videonya. Banci joget pasar. Banci joget di pasar. Itu doang kata-katanya. Yang di video BTS juga kemarin dia nyebutkan BTS seperti itu. Di atas motor guys. Ya. Tengok sih. Sesokan ngerokok ya. Sesokan ngerokok gitu ya biar dianggap keren. Tapi kalau aku ngelihat ya, tatapan dari dia ini tuh agak beda gitu loh. Kayak gimana ya aku bisa bilangnya. Kayak punya suatu permasalahan. Kalau kalian lihat tatapan matanya itu emang kosong gitu. Beda kalau kita nge-reaction pasti kayak adalah pergerakan dari bola mata kita kan. Kalau kita tertarik, gitu kan. Dan kalau kita nggak suka dengan sesuatu, ngelihatnya itu beda. Pasti ngelihatnya kayak reaksi aku tadi nonton videonya itu menunjukkan bahwa aku emang nggak suka banget dengan videonya. Tapi kalau dia, kalau aku bisa bilang tatapannya agak datar gitu loh guys. Datar, kayak nggak ada ekspresi gitu loh. Iya, gitu kan. Dibuat-buat gitu loh. Iya. Padahal nggak ada asik-asiknya sama sekali, tapi dia kayak ngebuat nggak ada suara juga dia denger gitu, nggak ada suara sama sekali videonya. Terus yang dia akan itu apa gitu kan, cuman kayak ngelihat videonya doang, habis itu dia pengen kelihatan asik dia bilang gitu doang. sorry bukan ngikutin ya guys, tapi aku di sini cuma bilang bahwa sorry, aku tadi nggak ngikutin caranya dia. Aku di sini cuman kayak beritahu kepada kalian semua bahwa kalau seandainya dia itu emang nggak suka sama Super M, seharusnya dia juga menunjukkan ekspresi yang nggak suka. Ekspresi yang ditunjukkan itu sebenarnya datar banget. Cuman kata-katanya doang yang mempertegas bahwa dia ini benar-benar benci sama Super M. Itu doang sih, cuman kata-katanya doang. Tapi selebihnya kalau dari ekspresi, kalau aku lihat dia ini emang kayak ada suatu masalah gitu. Dari tatapan matanya juga dapat kalian lihat ya, kayak ini dia sayu tatapan matanya. Cowok terkenal karena jogetannya. Kayaknya orang-orang yang pola pikirnya itu masih rendah ya. Dance itu bukan hanya para idol K-pop doang yang bawain. Tapi kalau kalian lihat di Amerika sana atau di luar negeri manapun, banyak kan cowok emang
suka banget dengan dunia dance. Kenapa dengan dunia dance? Karena dunia dance emang sangat asik banget gitu loh. Ada orang yang mengatakan hal seperti ini seolah-olah dia itu tidak menghargai profesi dari orang yang bertindak sebagai dancer, atau dia ini juga nggak menghargai bagaimana orang-orang lain yang di luar sana yang sangat cinta dengan dunia dance meskipun dia cowok. Apakah salah ya cowok kalau suka dance? Enggak kan? Ya daripada seperti dia kan, kerjanya cuma nyinyirin orang mulu, kerjanya cuma ngehina orang mulu, mana yang lebih parah dari kita semua? Parahan dia kan, yang cuma nyinyir mulu. Ya lebih baik lah cowok-cowok ngedance, meskipun dia mungkin dance-nya kayak K-pop. What happened with that? Yang penting nggak merugikan orang lain seperti apa yang dia lakukan kan? Kalau wanita nggak apa-apa, joget-joget gini ya wajar. Kenapa? Bukan tubuhnya sang tidak. Lah cowok joget-joget. Lo laki apa bencong anjing? Oke, aku tadi kayak mau kasihan sama dia, tapi sekarang udah nggak ada lagi kasihan sama dia. Yang dia senggol di sini bukan cuma Super M doang gitu, tapi orang-orang yang emang suka banget dalam dance. Secara tidak langsung dia merendahkan orang-orang tersebut. Anjing, ya joget-joget karena joget-jogetannya astaga. Ngakak gua anjing. Ya, terkenal karena jogetannya. Tapi masih penting sih kalau Super M ataupun grup K-pop terkenal karena jogetannya daripada dia terkenal karena nyinyirannya. Lo Asia, kenapa lo memang bisa ngeden kayak ini joget-joget kayak dia? Saya bukan bencong anjing. Ya, yang terkenal karena joget-joget. Oke, dibilang saya bukan bencong anjing, tapi kata-katanya itu, bagaimana cara dia berkata, bagaimana lidah lemesnya ini melontarkan hujatan kepada orang sudah jelas menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kayaknya kita perlu kasih dia kaca deh, atau nggak perlu dengerin lagu Oli Laden yang Mirror, Mirror. Kasih, nanti ada yang bisa DM dia nggak sih kirimin lagu Oli Laden ya, yang Mirror, Mirror. Ya, astaga, apa coba maksudnya? Hah? Kita tengok lagi ya. Kita lagi ya, jadi guys. Dia bilang joget-joget nggak jelas. Tahu nggak kenapa dia bisa bilang joget-joget nggak jelas ya? Ya dia dengerin musik videonya aja tanpa lagu ya. Ya kalau kita ngelihat orang joget tanpa lagu ya kayak gimana gitu kan? Makanya dengerinnya pakai lagu juga, dinyalain juga tuh volumenya, biar lu bisa tahu ya kalau mereka ini bukan joget nggak jelas. Sumpah ya guys, aku mencoba untuk sabar. Gitu aja terusnya sampai kiamat, bilang aja joget-joget nggak jelas ya. Makanya nyalain juga lo musiknya, turn on volume. Bisa kok kita nyalain volumenya kan, supaya kita bisa tahu bahwa mereka itu bukan joget nggak jelas. Oke, nggak penting juga sih kita nonton sampai akhir ya. Kita move ke video dia selanjutnya. Aku pengen di sini ngelihat bagaimana komentar dari para netizen. Oke, like sama dislike-nya di sini kayak nggak terlihat gitu ya. Kalau dilihatin pasti banyakkan dislike-nya. Coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari netizen. Mereka putih-putih kayak mayat. Daripada lu hitam dekil, tolol bego, kelakuan kayak biadab, suka menghina dan syirik dengan orang lain. Najis gue lihat muka sampah lu. Terus yang lain jangan komen hate lagi dong. Gue capek like-nya guys. Wah, cowok terkenal karena jogetannya. Mending mereka mereka berjuang. Lu kira berjuang gampang apa? Perjuangan mereka nggak segampang lu ngelarin lidah woi. Lu pengen tenar dengan cara ngehina orang mulu. Next, cowok-cowok terkenal karena jogetannya ngakak. Lu cowok yang pengen terkenal dengan menghina manusia lain, ngakak. And toxic masculinity. Next, Ersha, lu tuh kalau omes nggak usah dipamer-pamerin. Kalau aku lihat sih dia ini banyak banget dapetin hate comment, bisa gitu survive dan terus ngebuat konten-konten yang berisi hujatan kepada orang lain. Dan kita akan move untuk video yang kedua, dia buat lagi ya. Video ini emang kayak gercep banget buat video hujatan kepada yang lainnya. Kali ini dia nyenggol BTS lagi. BTS goblok. BTS adalah suamiku. Tolong Army. Army apaan? Army cewek-cewek yang tolol itu ya. Oke, dia ini nyenggol ARMY dan juga BTS. Oke. BTS adalah cowok-cowok yang terganteng. Kontol. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali channel saya Ersha Ramadan. Oke guys, tidak menghina guys ya. Yang bilang menghina itu tolol guys ya. Karena semua video King of J-pop adalah sebuah kritikan guys ya. Oke, dia bilang di sini semua video King of Cipokan itu cuma kritikan. Kayaknya dia perlu tahu ya perbedaan mana yang namanya kritikan dan juga hujatan.
videonya dia kita bisa bilang nggak kritik ya, karena kalau orang kritik itu pasti ada poin yang dikritik, apakah itu dari videonya, apakah itu dari dance-nya, apakah itu dari lagunya. Itu adalah poin-poin yang dapat dikritik oleh seorang kritikus. Tapi kalau dia ini nggak ada niatan untuk kritik sama sekali. Yang dia bisa bilang di setiap videonya itu cuman kayak ngejudge, ngehina. Bedain ya, mana yang namanya ngehina sama kritikan. Itu beda banget. Dan kalau orang kritikus, dia itu pasti setidaknya ya punya pengetahuan sedikit tentang apa yang dia kritik. Tapi kalau ini punya nggak pengetahuan sama sekali tentang apa yang ia kritik? Nggak ada sama sekali. Ya cuman pengen gitu aja. Tenar dengan cepat sehingga membuat konten yang berisi penghinaan seperti ini. Next. Oke, langsung aja kita kritik si ARMY ini guys ya. Oke guys, kesalahan pertama dari ARMY itu adalah mereka terlalu tergila-gila terhadap boyband Korea. Nah, dia bilang kesalahan dari ARMY tergila-gila pada boyband Korea. Sebenarnya bukan ARMY doang ya guys. K-popers yang lain juga pasti ya itu excited banget dengan para idol K-pop. Jadi bukan ARMY doang gitu ya. Ini orang emang kurang ajar sih. Sedangkan di channel boyband Korea nggak ada subtitle Indonesia. Kalian ngemis-ngemis bela-belain boyband Korea padahal kalian itu nggak digape loh anjing. Dan paling utama para ARMY itulah ciwi-ciwi goblok. ARMY itu ARMY Indonesia itu tolol, enggak tolol, kontol, enggak otaknya enggak ada. Oke, dia bilang bahwa para ARMY ini otaknya nggak ada. Coba kalian tanya sama dia, Ersha ada otak nggak? Tahu di mana? Kayaknya memang perlu banget nih orang kaca gitu ya. Padahal di videonya boyband Korea nggak ada subtitle Indonesia ya guys. Why? Siapa bilang nggak ada ya? Ada kok di musik video dari Super M itu ada subtitle Indonesianya ada. Di beberapa grup K-pop sekarang udah nambahin subtitle Indonesia di setiap videonya. Jadi kayaknya dia emang nggak tahu sama sekali. Wow, siapa bilang nggak ada ya? Enggak, berarti dia Padahal dia baru aja nge-react musik video dari Super M dan di sana udah dengan jelas ada subtitle Indonesianya besar banget mampang. Dia bisa nggak? Dia nggak bisa lihat subtitle Indonesianya. Sumpah kayaknya perlu kacamata deh. Ntar ya kita kirimin aja kacamata ke rumahnya. Enggak menganggap ada fans di Indonesia, tolol ya. Kalian tuh terlalu tergila-gila ke dia, padahal dia itu nggak gapte kalian. Tolong ngakak dulu ya buat ARMY yang nggak dihargai. Terlalu membanding-bandingkan ya terhadap cowok-cowok lain, membanding-bandingkan fans mereka pada orang lain. Kamu kok bukan jelek banget, dan banyak sekali cowok-cowok Indonesia itu yang benci ya terhadap. Kayaknya ya yang dapat aku tangkap dia ini karena dapetin banyak hujatan dari ARMY kemarin karena videonya dia di sini mau kayak ya gitulah mau ngejudge ARMY gegara dia itu dikritik keras kemarin. Makanya dia bilang di sini bahwa ARMY itu suka membandingkan cowok yang lain dengan BTS. Aku rasa banyak ARMY yang membandingkan dia dengan BTS karena dia dibandingkan dengan BTS yang mungkin sangat jauh banget ya kalau kita ngelihat dari ketampanannya. Itu yang ngebuat dia kayaknya agak kesel. Dia kayaknya udah ini ya udah makin panas. Makanya jangan suka ngejudge orang ya. Kita ini nggak bencinya aja, tolong banget. Oke, berarti yang dapat aku tangkap poinnya di sini adalah dia itu benci banget sama ARMY gitu. Waktu bulan puasa kemarin, nggak bulan 6 ya, apa bulan 5 gitu, lupa ya. Nah, beredar sebuah grup ARMY yang menganggap Jimin itu adalah Tuhan. Oke, yang menganggap Jimin itu adalah Tuhan. Oke, aku kasih tahu kayaknya belum nonton video aku ya. Di sana aku udah bahas bahwa yang ngebuat grup tentang agama BTS dan ternyata dia ini kayak haters gitu. Kemarin dia juga udah minta maaf sama orang-orang bahwa apa yang dilakukan ini salah. Kayaknya dia kurang research ya tentang hal tersebut. Kontol, kalian itu cewek-cewek kontol. Bukan ARMY ya, tapi haters loh. Dan itu juga bukan Indonesia, tapi itu datanya dari Malaysia. Kita ngelihat sedikit aja, udah pas. Nggak usah kita lihat sampai habis. Habis itu kita lihat yang lain, nama BTS yang plastik ini seperti apa. Yang dapat aku tangkap, dia ini memang kayak ke-triggered sama para ARMY mungkin ya, komentar para ARMY. Sehingga dia emang banyak ngeganggu BTS dan juga ARMY. Wow. Kayaknya dia emang nggak kuat banget untuk menghadapin ARMY lagi. Kita cek ya nama-nama merek-merek plastiknya ya. Let's go. Dia akan cek nama member BTS. Namjoon. Namjoon. Nama panggung RM, sebenarnya Rap Monster ya guys ya. Posisi leader atau rapper utama. Itu guys ya. Guys. Dan ini guys wajahnya guys ya. Wajah itu kita tengok guys. Kayak plastik ya. Jelek. Kayak plastik wajah RM. Jelek, enggak juga saya enggak suka. Masuk. What? Dibilang wajah RM jelek, nggak suka. Jin BTS.
Cintromang maksudnya Bapak Jin gitu ya enggak? Ci subvokal atau visual ya. Wajahnya kita tengok guys, kita zoom. Oke. Oh, ternyata kayak gini. Ah, jelek. Jijik. Gak suka. Oke, dia bilangin wajah Jin yang cakep ini si jelek. Oh my god, kayak mirror ya. Sumpah ya. Berasa dia kayak cakep banget gitu kan, bilangin orang wajah orang jelek, abis itu dia bilangin jijik sama orang, berasa kayak cakep banget gitu orangnya. Harusnya berkaca gitu loh, kita ngelihat diri kita sendiri baru kita ngekritik orang lain. Kayak bencong anjing, mukanya kayak cewek. Jadi cewek suka sama cewek. Dia intinya dibilangin suka sini kayak cewek gitu. Anjing mukanya sadis banget anjing, kayak psikopat anjing. Dia bilangin muka Jeho kayak psikopat. Mukanya gue cuci muka dulu sih. Oke, next. Lanjut ya. Tahu saya anjing. Ini dia Jimin BTS. Oh, ternyata ini yang namanya Jimin. Oke. Dia kayaknya emang ini ya buka-buka kayak tahu nggak sih emak gibah? Tahu kan? Emak lagi gibah kayak gini banget nih. Tahu saya anjing. Nama asli Park Jimin. Nama terkenalnya. Oh, ternyata Oke. ini yang banyak sekali postingan cewek goblok gitu ya. Jimin perkosa aku dong, Jimin aku istri. Itu siapa? Siapa ya? Siapa yang buat postingan kayak gitu? Siapa? Jimin perkosa aku dong, Jimin. Anjir. Kayak siapa? Sama Sule aja masih ganteng kan Sule lu anjing. Jelek gak suka. Buka mata cewek. Jelek gak suka. Dibandingin sama Sule. Kayak gak ada selera gitu ya. Mukanya serem banget anjing. Mukanya serem banget. Kayak gak ada selera gitu. Iya lah, lu cowok kan, masuk seleranya sama cowok sih ngelihatnya. Ya gak sih? Iya. Next lagi guys. Tapi kalau aku melihat ya, dia ini pas bagian Taehyung itu komentarnya nggak separah yang lain. Coba lihat ya. Selera gitu ya. Mukanya serem banget anjing. Mukanya serem banget ya bilangnya. Kayak gak ada selera gitu ya. Beda banget dia komentar foto Taehyung sama yang lain. Dia pura-pura kayak gak suka ya, tapi kayaknya dia mengakui ketemanan dari Taehyung. Ini yang namanya Jungkook BTS ya. Oh, Jungkook nih. Ganteng anjing kayak Pas Jungkook dibilang ganteng, oke, gak tahu kayaknya dia ini ngebiasin Jungkook deh. Nah, ngebiasin Jungkook dia. aku lagi guys yang isi kakak saya. Tuh kan, dia ngebiasin Jungkook. Seriusan? Kakak saya yang beda negara ya, yang tertukar guys. Wah, bahaya nih ya. Si Jungkook ini sih ganteng Dia ini bisa jadi haters yang berubah jadi army suatu saat nanti. anjing. Bibirnya kayak Dia kok kayak gede gitu ya ngeliat foto Jungkook? ini kayak saya pengen cipak ini. Pengen cipok Jungkook, seriusan? Ya, ganteng anjing, mantap ini. Dari sekian banyak anggota BTS yang saya suka cuma Jungkook ini guys ya, yang paling muda, yang paling mulus wajahnya. Pengen saya cipuk ini guys. What? Intinya dia suka sama Jungkook kita aja deh. Dia ngebiasin Jungkook kita aja deh ya. Ini guys yang paling mantap ini dari 7 anggota BTS yang paling mantap cuma Jungkook guys. Mantap ini guys. Wajahnya tampan kayak saya. Cantik menawan ya guys ya. Kayak plastik, cipul. Oke, well done. Oke, guys, tadi kita udah ngelihat bagaimana si Ersha Ramadan ini kayak ya menyenggol boyband dari K-pop kayak Super M dan juga BTS. Dari video yang dapat aku lihat, dia ini tujuannya nggak lain adalah untuk mendapatkan views yang banyak. Kenapa dia butuhin views yang banyak? Karena untuk mendapatkan uang yang banyak. Sebagian banyak viewersnya, dia mendapatkan uang yang banyak juga. Karena kalau aku lihat video-videonya dia, itu emang narik banyak orang, tapi juga cukup kasihan ya, karena rela untuk mendapatkan ini, dia bahkan menjudge dan juga menghina orang lain, dia bahkan nggak peduli dirinya dihina dan sebagainya. Cukup miris juga melihat hal tersebut. Oke, apapun pilihannya dia, terserahlah, itu hidupnya ya. Cuma aku sarankan, ya kamu bisa kok menjadi yang lebih baik dari sekarang. Lebih baik jangan buat konten penghinaan seperti ini, itu akan membuat kamu makin buruk. I'm Mr. Kimamit, thanks for watching, see you next time di video berikutnya. Goodbye.